Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna dkhulu hadhihi qaryata wa qulu hittat naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i wa bima kanu yafsukun. Shallallahul alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, pada malam ini saya akan sampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 59. Namun Al-Baqarah 59 ini sangat ada kaitan eratnya dengan ayat 58. Oleh karena itulah maka saya akan sampaikan dulu supaya nyambung dengan ayat 58 yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Pada ayat 58 Allah menceritakan ayat ini menceritakan tentang perintah Allah kepada Bani Israel setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun. Allah memberi nikmat besar kepada mereka berupa negeri. Negeri ini ya disebut Hadil Qaryah di sini, yaitu Baitul Maqdis atau Ariha. Namun ketika mereka akan diberikan nikmat itu, Allah mensyaratkan kepada mereka. Kata Allah, wa id qulna dkhulu hadhil qaryah. Masuklah dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini. Negeri ini yaitu negeri yang sudah saya sampaikan, Baitul Maqdis. Ya. Nah, kemudian ketika Allah merintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis, Allah pun menyiapkan karunia dan tempat hidup yang aman di sana. Makanya pada kalimat berikutnya Allah berfirman, faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Makanlah darinya dengan nikmat sesuka hatimu, silakan. Ya. Namun ketika kalian akan masuk Baitul Maqdis dan nanti di sana akan mendapatkan nikmat, ada syaratnya. Apa syaratnya di sini? Wadhulul baba sujada. Masuklah pintu gerbangnya negeri itu dengan cara bersujud. Nah, di sini sujud di sini bukan sujud seperti kita sholat, tetapi mereka diperintahkan menundukkan tubuh, menundukkan kepala, ya, secara manawinya mereka diperintahkan masuk ke negeri itu, Baitul Maqdis, dengan penuh ketawaduan, merendahkan diri, ya, bukan dengan kesombongan. Kenapa mesti merendahkan diri? Sujada, ya, ini sebagai bentuk rasa syukur, ya. Jadi ilmunya ilmu padi, semakin diberi nikmat semakin menunduk, gitu. Ya. Nah itu.
Nah kemudian syarat yang kedua, Allah menyuruh mereka untuk mengatakan waqulu hittah. Syarat yang kedua, kalau tadi syarat pertama dengan perbuatan, yaitu menundukkan badan, atau dalam artian ya secara maknawinya dengan ketawaduan. Sekarang dengan ucapan, syukurnya itu dengan mengucapkan hittah. Apa hittah itu? Ampunilah kami. Ya, kenapa harus mengakui? Karena sebelum nikmat ini diberikan, kalian tuh berdosa. Jadi nikmat dosa. Nikmat yang pertama diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian ya mereka berada di Bukit Ti, padang pasir Ti, selama 40 tahun diberi anugerah oleh Allah, manna wa salwa. Tapi mereka durhaka dengan menyembah ya patung berbentuk anak sapi. Nah oleh karena itu kata Allah, ketika kamu ingin memasuki Korea negeri itu, satu harus dengan tawadhu, yang kedua harus dengan disertai mohon ampunan. Ya. Nah, konsekuensinya kata Allah, naghfir lakum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi Allah berjanji kepada mereka bahwa perbuatan baik mereka, ya, yaitu nikmat yang disertai dengan syukur. Syukur itu diaplikasikan dengan sujud, ya, dengan badan, kemudian dengan lisan, yaitu mengucapkan hittah. Nah, Allah balas dengan ampunan dosa kepada Bani Israel tadi. Kemudian juga disebutkan, tidak hanya itu saja. Wasanajidul muhsinin, akan kami tambah nikmat. Nikmat itu bagi orang yang berbuat ihsan. Jadi balasan Allah akan lebih besar bagi mereka yang taat dengan kualitas iman dan amal soleh yang terbaik. Nah itu hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah 58. Sebagai ulangan, apa ibrah, pelajaran yang dapat kita petik dari ayat 58 itu? Yang pertama, ketika kita diberi nikmat, harus disertai dengan kerendahan hati. Ya, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, atau keberhasilan ya dalam satu karir, tidak boleh melahirkan kesombongan. Ya, seperti Bani Israel kan tadi. Ya, cek Allah kamu sudah diberi nikmat, bertawaduklah. Masuk dengan keadaan sujada. Nah ini peringatan, ibrah bagi kita semua. Bahwa nikmat harus disertai dengan diberi nikmat oleh Allah. Sing seperti ilmu padi, makin berisi semakin menunduk. Kenapa demikian? Karena ada orang yang diberikan nikmat, kekayaan, jabatan, kesuksesan, bukan malah menunduk, tapi menjadi tambah sombong. Benar apa yang katakan oleh Imam Ghazali, benih kesombongan itu ada 7 diantaranya. 1, mal, harta. Ya, diberi nikmat harta. Yang kedua, zah, kedudukan, jabatan. Ya, ini kadang-kadang melahirkan kesombongan kalau hatinya tidak ditata. Makanya ibrah pelajaran dari kita, jangan seperti Bani Israel. Kemudian, ya, syukur kepada nikmat tersebut, ya, bukan hanya diucapkan, ya, itu dengan mengucapkan hittah, tetapi juga harus disertai dengan sikap dan ketaatan. Yaitu dengan apa tadi? Sujada. Makanya syukur itu direalisasikan dengan hati, bisa direalisasikan dengan lisan, bisa direalisasikan juga dengan perbuatan. Bani Israel disuruh. 1 dengan ucapan apa? Dengan sujada. Sujada itu artinya 2, tunduk, menundukkan badan. Itu realisasi daripada syukur dengan perbuatan. Kemudian secara maknawi sujud itu tawadhu, rendah hati. Itu realisasi daripada syukur dengan hati. Dan yang terakhir adalah syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan hittah.
Ya. Nah, hadir rahimakumullah, kalau seseorang mau Allah nih, yang ketiga, pelajaran bagi kita semua. Ketika nikmat itu disyukuri, ya, dengan dua cara, tiga cara tadi, Allah pun sebagaimana dalam firman Allah, wa in lain syakartum la azidannakum. Nah, di sini nikmat yang disyukuri itu Allah balas dengan apa? Naghfir lakum khotoyakum. Allah mengampuni, ya, gitu, bagi orang yang benar-benar taubat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, jadi oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita telah bahwasanya mengakui kesalahan dengan cara bertobat adalah pintu awal kebaikan. Ya, kita mungkin pernah mendengar istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fa arsilis samaa. Kaum Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh, gimana ini sudah berbulan-bulan bahkan hampir setahun kita tidak kedatangan hujan. Cobalah minta kepada Tuhan agar hujan itu diturunkan atau sumber air muncul. Kata Nabi Nuh gimana? Istaghfiru rabbakum. Ayo, kalian mohon ampunan kepada Allah. Nanti yursilis samaa, maka hujan itu akan turun. Bukan hanya turun hujan, wa yubdidkum bi amwalin. Kami akan anugerahkan harta, wabanin dan keturunan. Maka oleh karena itulah istighfar itu bukan hanya minta diampuni dosa, tapi istighfar juga merupakan gerbang kebaikan. Makanya kalau kita telah asmaul husna, Ghafur Rahim. Ghafur Rahim sering diucapkan dalam Al-Quran. Ya, artinya apa? Kalau mau meraih Rahim, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, usahakan kita harus dapat apa? Ghafurnya dulu. Ya, makanya ampunan itu merupakan gerbang kebaikan. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada kalimat wasanajidul muhsinin, akan kami tambah nikmat tersebut bagi orang yang ihsan. Ya, apa itu ihsan? Ihsan itu, ya, bukan hanya sekedar ketaatan, ya, patuh, sholat, tapi ada nilai ruhaninya, ikhlasnya. Kemudian juga ihsan itu ketika melaksanakan ibadah dengan ikhlas juga disertai dengan apa? Ya, satu ibadah yang dapat menguntungkan kepada orang lain. Syukur-syukur, kalaupun tidak menguntungkan, tidak merugikan orang lain. Makanya saya sering mengatakan ilmu, ihsan, iman, ikhlas. Jadi ada ikhlasnya, ada ihsannya. Ya, jadi ihsan itu akan menambah apa? Nilai ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena ihsan itu juga artinya menambah kebaikan. Jadi kalau kita beribadah itu atau membalas kebaikan sesuai dengan standarnya, ya, dia ngasih 1 juta, kita kasih 1 juta lagi, itu adil. Ya, adil itu. Tapi kalau ihsan bukan begitu. Kita ngutang 1 juta, kita bayar bukan 1 juta, tapi ditambah. Nah, itu baru ihsan. Makanya orang ihsan menambah standar. Kalau tugas melampaui standar apa? Tugas yang normal, ya apa? Begitu kan? Melebihi daripada prosedural dan itu menguntungkan negara. Biasanya ada tanda jasa. Itu orang ihsan. Dan orang ihsan itu ditambah oleh Allah, sanajil muhsinin. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian dari ibroh pelajaran dari ayat 58 ini, perintah Allah yang kelima, selalu untuk kebaikan manusia. Yang sekali lagi, tidak ada satu perintah yang berdampak negatif. Selalu perintah Allah Rasul, baik wajib sunat, itu berdampak positif. Sekalipun jihad, mengorbankan nyawa, berperang, itu juga, ya, berdampak positif bagi si pejuang tersebut. Kalau hidup mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau meninggal, syahid namanya. Ya.
Nah, hadirin rahimakumullah, itu ibrah pelajaran yang kita petik dari ayat 58. Kita beralih kepada ayat 59. 59 juga ini ada ibrahnya. Nanti kita gabungkan 58, 59 dalam praktek kita sehari-hari. Nah, apa yang terjadi? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ, lalu maka orang-orang yang zalim itu mengganti, coba. Ya. Mengganti apa? Mengganti ucapan perkataan yang diperintahkan ghairal ladzi qila lahum dengan perkataan yang lain yang tidak diperintahkan. Makanya fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, kami turunkan kepada orang-orang zalim itu rizan, azab. Rizan itu azab dari langit. Bimakan yafsukun, dengan sebab mereka berbuat fasik. Nah, hadirin rahimakumullah. Tadi di ayat pertama Allah menyuruh Bani Israel masuk ke Baitul Muqaddas dengan dua syarat, yaitu apa? Sujada dan ucapan hittah. Tapi apa yang terjadi? Fabaddalal ladzina zalamu, mereka berbuat zolim. Apa zolimnya? Mengganti ucapan yang diperintahkan tadi dengan ucapan yang lain yang mengandung isi ejekan. Ya. Jadi mereka tidak taat secara batin. Meskipun secara lahir mereka nampak menunduk. Apa buktinya? Mereka tidak taat secara batin. Mereka mengganti kata hittoh. Itu kan tadi artinya apa? Ampunilah kami, dengan kata hintoh. Apa hintoh itu? Gandum. Jadi sambil masuk gandum, gandum, hintoh, hintoh, hintoh. Nah, ini apa? Jadi mereka mengganti kalimat tersebut. Kalimat itu dari hintoh ampunilah kami menjadi hintoh, ya, segenggam gandum, itu mengandung unsur ejekan, mempermainkan aturan, ya, atau dengan kata lain adalah penghinaan, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah menunjukkan pembangkangan yang dibungkus dengan kelicikan, ya. Ya, kalimat khittah diganti dengan khittah, sekali lagi adalah pembangkangan yang dibungkus dengan kelicikan. Nah, oleh karena itulah tidak lama fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama, kami turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim tadi rizqan. Apa rizqan itu? Rizqan itu oleh para ahli tafsir diartikan sebagai azab. Tapi ada juga yang menyebutnya rizqan itu wabah. Ya. Wabah penyakit. Ada juga mengartikan rizqan itu adalah hukuman yang nyata. Bima kan yafsukun, hukuman ini ya ditimpakan kepada mereka karena mereka telah berbuat zalim. Perbuatan zalim itu disebut yafsukuna fasik. Nah, itulah hadirin rahimakumullah, ya. Ayat 59. Lalu hubungannya dengan 58 apa? Kalau 58 tadi mereka diperintahkan taat. Ketaatan itu disertai dengan rendah hati. Tapi pada ayat 59 mereka membangkang. Mereka melecehkan. Sebaliknya, membangkang, melecehkan. Kemudian pada ayat 58 Allah menjanjikan apa? Ampunan. Naghfirlah lakum. Kemudian ditambah lagi apa? Wasanazidul muhsinin. Akan kami tambah nikmat tersebut kepada orang berbuat ihsan. Ya. Pada ayat 59 bukan turunnya ampunan, bukan turunnya taman anugerah, tetapi turunnya azab. Ini ya, yang kedua yang bertolak belakang 58 dengan 9. Terakhir
Ya, gitu. Mereka yang bersyukur disebut muhsinin, disebut syakirin. Sementara di ayat 59 karena mereka membangkang disebut fasikin. Jadi ada 3 hubungan. 58, 59. Nah, hadirin rahimakumullah, dari satu perintah tadi, 58, 59, maka ada kemungkinan melahirkan 2. Satu, taat. Ya, perintah itu bisa menghasilkan ketaatan, bisa jadi perintah itu menimbulkan pembangkangan. Ya, kita ajakan, kerjain itu. Ada kemungkinan yang disuruh itu ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Nah, kemudian apa ibroh, pelajaran yang dapat kita ambil dari 59 tadi? Pertama, mengubah perintah Allah. Ya kan? Mengubah perintah Allah dari kalimat apa? Hittoh menjadi hintoh. Hittoh, ampunilah kami, tapi hintoh, segenggam gandum. Hati-hati. Mengubah perintah Allah walaupun sedikit, hanya dengan hittoh hintoh, itu adalah dosa besar. Ya, kenapa disebutkan dosa? Karena mengindikasikan si pengganti kalimat itu telah rusak hatinya. Bukan hanya lisannya saja, tapi hatinya telah rusak. Karena lisan itu dorongan daripada hati. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ibrah yang kedua dari ayat 59 ini, ibadah tanpa ketundukan hati tidak akan bernilai. Ya, tadi kan mereka disuruh sujud, tapi hati tidak tunduk. Ya, disuruh bersyukur hatinya bangkang. Seorang sudah banget yang harap hati, nah gitulah kasarnya, banget yang harap hatimu mungkir. Tah ini, ya, mereka masuk pintu Baitul Muqaddas tapi tanpa sikap tunduk yang diperintahkan oleh Allah, tidak dilakukan dengan sujada. Ya, makanya kalau kita ibadah, sholatnya, puasanya, dan apa saja, tanpa disertai dengan hati yang tunduk, yang ketawaduan, maka itu tidak akan memberikan apa? Dampak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Itu perintah sholat. Jadi Allah merintahkan kepada kita sholat. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa kok tidak bisa orang itu tetap sholat tapi tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Nah, gejalanya adalah karena apa? Karena ketika melaksanakannya tidak ada kepatuhan, tidak ada ketundukan, ada keterpaksaan. Ya, itu makanya lahirnya STMJ sholat terus maksiat jalan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian tadi mereka mengubah yang ketiga nih, ibrahnya. Hintoh menjadi hintoh. Hati-hati. Jangan sekali-kali ya mempermainkan atau bercanda terhadap syariat. Syariat agama itu kalau dicandakan, dianggap lelucon lah. Kalau syariat agama dianggap lelucon, itu bukan hanya sekedar dosa besar biasa, tapi bisa jadi murtad, Pak. Ya, misalnya ada orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia tetap muslim, ya, muslim. Tapi ketika dia melecehkan sholat 5 waktu tersebut, sholat, naon sih untungnya, paling ente ajar sholat baik, angger wae kos aing balangsak. Nah, hati-hati. Itu omongan bisa jadi termasuk pelecehan. Izdiro, melecehkan itu bisa jadi murtad. Jangankan yang wajib, Pak. Yang sunnah saja jangan dilecehkan. Ya, kalau tidak mau melaksanakan sholat sunat, duha, tahajud silakan. Tapi jangan melecehkan apa? Melecehkan sholat sunat, walaupun itu sholat ibadah walaupun sunat seperti duha. Misalnya ada orang sholat duha di sini, duha, balangsak.
Itu melecehkan, Pak. Ya. Seguai ente tengah laksanakan sholat duha. Bahkan namun tengah laksanakan sholat 5 waktu, itu hakmu nanti. Urusanmu di akhirat. Tapi jangan coba-coba melecehkan. Sebab itu bisa jadi apa? Ya, gitu. Murtad. Jadi jangan dianggap canda. Bahkan ada di dalam aturan fikih, seriusnya jadi, candanya pun jadi. Nikah, talak, rujuk. 3. Nikah, talak, rujuk. Sekalipun canda, jadi. Ada seorang dosen, ya, dosen punya anak perawan. Cek mahasiswana teh, Pak, ya Syekh, Pak, tolong dong, ya, ijab kabul itu seperti apa sih? Ijab kabul nikah. Si dosen itu ngomong, oh gini nih, ya, saya nikahkan putriku kepadamu dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Cek si mahasiswa saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Jadi Pak, sah. Asik alhamdulillah si mahasiswa nanti asik kamu cukup dosen astagfirullahaladzim talik talak, oh nggak bisa, sudah sah. Hati-hati Pak. Makanya waktu sinetron Sidul, si Atun nikah jeung si Karyo, itu kan tidak divisualkan akan nikahnya oleh si Dul Rano Karno, kan Benyaminnya sudah meninggal, ya kan ceritanya. Kenapa? Karena walaupun sinetron jadi itu dina Sidul di film Sidulna memang bener adek kakak. Dina kenyataan aja, ya Suti Karno teh adina Sidul. Adek kata Dul itu ngomong gini, saya nikahkan adekku kepadamu. Jadi itu, ya hati-hati. Termasuk rujuk, ya talak rujuk hati-hati. Talak itu candanya pun jadi. Ya, makanya jangan dipermainkan kata-kata di dalam istilah-istilah agama. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi bercanda terhadap syariat adalah bentuk kedzaliman. Berikutnya, azab. Tadi kan Allah fa'anzalna, ya, kami turunkan kepada mereka rizam minas sama. Azab itu datang, Bapak sekalian, setelah ada peringatan. Gak mungkin Allah ujug-ujug menurunkan azab kalau tidak ada peringatan terlebih dahulu. Lihat aja dari umat-umat tahu, dari mulai Nabi Nuh terus sampai kepada Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada kita Nabi Muhammad pun pasti itu ada peringatan dulu. Kaum Samud diperingati dulu oleh siapa? Dikasih peringatan oleh Nabi Soleh. Kaum Ad diberi peringatan dulu oleh Nabi Hud. Terus lagi kaum Sodom diberi peringati dulu oleh siapa? Oleh Nabi Lut. Tapi mereka ya menyepelekan. Akhirnya apa? Gitu. Allah menurunkan malapetaka. Jadi Allah itu pertama mendahulukan apa? Menyuruh. Ketika menyuruh tidak diindahkan surat tersebut, Allah katakan itu perbuatan dosa. Terus gimana? Karena dosa, tobat. Tobat. Moal. Baru keren gitu. Jadi perintah kemudian tidak dilaksanakan, disuruh tobat. Ketika disuruh tobat tidak mau, baru itu. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada azab yang datang tiba-tiba. Pasti ada satu hal yang sudah terjadi di situ kemudian tidak dilaksanakan. Ya, makanya hadir rahimakumullah, kejadian dimanapun dengan banjir, dengan tsunami dan sebagainya ada saja. Ya, yang ngingetin kepada mereka tapi tidak digubris, akhirnya bencana. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat ayminas. Nampak kerusakan di lautan dan di darat itu karena apa? Usaha manusia.
Nah, oleh karena itu rahimahullah, ibrah yang kelima, mari kita jadikan cermin ya sejarah Bani Israel untuk kita semua. Umat Nabi Muhammad diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Bani Israel. Hadirin rahimahullah. Nah, kemudian ya berikutnya adalah aplikasi ataupun cara mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sampaikan ya, tafsir 58, 59 termasuk pelajaran. Lalu apa yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dengan mengacu kepada Al-Baqarah 58, 59 ini. Yang pertama, dalam ibadah. Ibadah, contoh seperti sholat, bukan hanya kita mengejar sah secara gerakan, ya, gerakannya atau sah secara fikih, tetapi juga dalam ibadah itu harus disertai dengan apa? Ya, amalan batinnya, kolbunya, khusyuknya, misalnya ikhlasnya, terus apa lagi? Tunduknya, ya. Bahkan dalam ibadah sholat dan ibadah lainnya harus ada terselip keinginan ingin diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena memang ibadah-ibadah itu lembaga pengampunan dosa. Jadi kita mohon pada Allah. Makanya di sholat astagfirullah, astagfirullah. Itu ya. Kemudian praktek kita dalam sehari-hari dari ayat 58, 59. Ya, kalau kita melakukan zikir, doa, tidak hanya dijadikan rutinitas kosong ataupun candaan, ya, tapi harus dengan penuh apa? Penuh dengan hati yang khusyuk ataupun fokus lah, ya. Itu contohlah ayano baca Robbana ya Robbana, beri nggak boleh coba. Nah di kampung ada dolamna anpusana eta ilam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Boleh begitu, boleh, tapi jangan dijadikan candaan nanti. Karena kalau meninggalkan Rabbana dolamna pusana itu doanya siapa? Nabi Adam 40 tahun Nabi Adam membaca itu sambil menundukkan kepala. Perlu dengan khusyukan. Mata kami sok kesalahan sholawatan tapi masih bari bercanda gitu ya. Doa bari bercanda, zikir bari bercanda. Nggak boleh dalam aplikasi ibadah kita. Kemudian dalam apa? Menjalankan syariat agama. Kita petik dari 5859 dan menjalankan syariat agama ini tidak boleh sekali-kali, tidak boleh sekali lagi memelintir ajaran agama sesuai dengan apa selera kita. Ya, enak kami subuh tidak 4 rakaat sekalian olahraga. Lamun isya 2, udah terus tunduh gitu ya. Itu bisa gitu selera agama. Terus cenah salat teh lamun ngikeun paralel itu sekalian teh pani saya pergi yo supaya nyalase di perjalanan terus lah eta mah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jam 12. Gitu. Terus mangkat tak itu lagi cenah sampai saputing yang penting 17 rakaat we. Itu bisa gitu aya aturanna sesuai dengan bisa dengan sesuai dengan selera. Enak mah cenah maghrib teh kudu mah jam sakieu nya, imah jam genep lewat safar, isana jam 10, ari kamari jam sakieu, cik atulah anger we gini ya, maghrib salat jam sekian, teu bisa. Ya, itu. Nah, hadirin rahimahullah. Kemudian berikutnya dalam menjalankan syariat agama, aplikasinya tidak boleh meremehkan perintah Allah. Ya, sekarang kan muncul ada kalimat yang penting hatinya baik. Ada istilah akhirnya, yang penting hatinya baik. Oh, saya walaupun belum berjilbab, yang penting hati saya baik. Mana mungkin bisa dikatakan baik kalau zohirnya, batinnya demikian? Kan zohir itu cerminan dari batin. Apa ya? Ada seringan mendengar istilah yang penting di jilbaban cenah hatena. Walaupun cenah saya belum bisa berjilbab. Ya, gitu. Walaupun saya kikian ya cenah tara salat yang penting mah hate sing alus we cenah. Mana mungkin bisa alus hatena ican. Gitu kan? Ya. Enggak bisa Bapak sekalian.
Jangan, ya, gitu. Praktek sehari-hari seperti Bani Israel tadi kan, hitoh diganti dengan hintoh, ya. Kemudian berikutnya, Bani Israel diperintahkan mensyukuri nikmat. Nah, nikmat apa yang diberikan oleh Bani Israel? Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian di di padang pasir dinaungi oleh awan. Ini ulang lagi, kita aplikasikan. Ini banyaklah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah sekarang nikmat yang kita rasakan di zaman modern ini banyak sekali yang diberikan oleh Allah, walaupun tidak semua cenah untuk kudu suku nikmat ya, tapi Bani Israel bahwa diberi kieu ku Allah. Ayo urang mah teu Bani Israel teu dibasihan seperti Bani Israel. Makanya cenah lah biasa-biasa we, hati-hati. Ya. Walaupun bentuk nikmatnya tidak sama dengan Bani Israel, tapi kan kita diberi nikmat oleh Allah. Ya, di zaman modern ini nikmat itu pertama ilmu pengetahuan. Ya, nah, kemudian dengan ilmu tersebut, ya, banyak kemajuan di seluruh dunia ini. Ya, banyak kemajuan. Dulu makan mau ngasih kabar kudu surat heula. Paling cepat telegram. Kali itu telepon. Telepon ge lamun telepon rumahnya berapa orang sih yang punya tahun 70-an? Susah komunikasi kayaknya. Tapi sekarang kan dengan ilmu yang semakin berkembang mudah. Kita mau ngobrol dengan anak kita dimanapun mereka asa aya sinyal, ya, terus aya ieu kuat tanah bisa. Saya tidak merasa jauh dengan anak saya, walaupun jaraknya 10.000 kilo, ya. Itu bapak juga sama mungkin ada yang punya adik, punya kakak di Amerika, ya, yang jaraknya puluhan ribu kilo, kan bisa berkomunikasi. Dengan apa itu? Karena ilmu. Ini nikmat, ya, nikmat. Kemudian apa? Jabatan juga merupakan nikmat. Walaupun tidak seperti Bani Israel diberikan manna wassalwa. Kemudian apa lagi? Media sosial. Ini media sosial merupakan nikmat. Ya, dengan media sosial ini sekarang berita dimanapun kejadian bisa diakses secara langsung. Betul nggak? Ini saya menggunakan medsos, pakai TikTok, ya, supaya dakwah ini bisa menyebar. Alhamdulillah, ya, anak-anak saya yang lagi libur sekarang masih bisa ngaji. Alumni yang di jauh juga, wah, gitu kan. Dengan media sosial ini kan, alhamdulillah. Ya, kemudian berikutnya apa lagi? Nikmat yang sekarang dirasakan, kebebasan berpendapat, terutama di Indonesia. Saya tinggal di Pak, ya, di acara di mana? Ragus secara nonton ini TV, buat TV negara rusak, ya. Nah, iya, rakyat bersuara, kebebasan berpendapat begitu mudah diungkapkan di kita, tapi di negara lain apa tuh bisa gitu. Maka orang jadi orang Indonesia itu perlu bersyukur, ya. Di Timur Tengah Pak, masya Allah, di Mesir ya contoh, anak saya itu, wah, ngomong sembarang rakyat nggak bisa, langsung ketahuan, tangkap, nggak ada proses kadang-kadang, ya. Kita alhamdulillah bikin masih bebas. Itu udah IMB-nya Pak. Sebenarnya bikin IMB ke belakangan. Kadang-kadang tunggu IMB kita tuanin pemerintah bongkar masjid. Nah gitu. Ya, mana orang BPN ya, buka ini ya, IMB ya. Ayah. Ayahnya. Ya aku betul ayah. Ya, di mana wae silakan mau masjid. Tapi di negara lain Pak nggak bisa. Udah izin nanti pemerintah. Khotib Jumat silakan, kadang-kadang ceritanya lah jadwal ayah itu. Ngabarin jadwal kan, jadwal. Di sana nggak bisa main sembarangan, kudu ayah izin di pemerintah si anu jadi khotib. Ini kebebasan, nikmat bagi kita dari Indonesia. Ya. Kemudian aplikasi berikutnya dalam tobat, ya. Kita diperintahkan tadi Bani Israel sebut diperintahkan untuk melaksanakan hitoh. Hitoh itu apa? Ampunilah dosa kamu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita? Kan kita tidak melakukan kesalahan seperti Bani Israel, nyembah patung. Diakui atau tidak, kita ini tidak lepas dari dosa. Bukan nabi, bukan rasul. Nah, oleh karena itu
harus mengakui bahwasanya kita ini banyak dosa. Ya, itu jangan mengklaim bahwa kita ini orang suci, enggak. Ya, oleh karena kita ini banyak dosa, jangan mudah menyalahkan orang lain. Ya, jangan mudah menyalahkan orang lain. Ketika orang lain itu berbuat salah, meureun we setanna keur ngagoda manehanana. Gitu nya. Coba eta setan mun datang ka urang luhur itu batar manehanana. Bisa jadi ngagoda ka manehan ketika berbuat dosa teh karena setanna eta mah prajurit itu bisa jadi ngagoda ka urang mah komandanna. Kan gitu. Ya. Siapa tahu orang yang sedang melakukan dosa itu sekarang sedang ditata oleh Allah, hidupnya akan nanti lebih baik daripada kita yang soleh sekarang ini daripada dia, lebih soleh daripada dia. Bisa jadi mengejar, Pak. Dan kita lihat kan banyak orang non muslim masuk Islam, dalam keislaman setelah masuk bisa mengejar siapa? Orang Islam sendiri. Baik dalam ketaatannya maupun dalam keilmuannya. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak sekalian, kita diperintahkan untuk selalu membaca istighfar sekalipun setelah melaksanakan ibadah. Contoh sholat, baca astagfirullah, batur kunaon cenah istighfaran sholat, lain istighfaran sholat. Ya, itu ya. Nah kemudian praktek dalam kehidupan umat sekarang ini. Ayat ini ada perintah kepada kita semua, ya, peringatan bahwasanya tidak mengulang kembali pola umat terdahulu, tidak mengulang lagi pola dosa yang dilakukan oleh umat Bani Israel tadi, yaitu menyembah berhala. Ya, sekalipun berhalanya beda, nanti akan disebutkan berhalanya beda. Kemudian Bani Israel itu, Pak, jadi karena dijadikan oleh Allah Bani Israel itu turunan Israel siapa itu? Yakub, turunan orang baik lah. Bani Israel itu tina Yakub terus Yusuf, tina Yusuf teh kan ada 12, lahir anak 12. Tidak 12 teh melahirkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semua dari Bani Israel. Taat didinya, statusnya dijadikan kebanggaan, ya kan? Rasa bangga sebagai umat, tanda kutip ya, sebagai umat pilihan. Jadi oleh karena itu berbuat semena-mena, mentang-mentang diogo, tenang wae sebenarnya orang deket iya, mentang-mentang orang deket bupati, mentang-mentang orang deket KBM, wah seenak nawe gitu. Ya, mentang-mentang orang deket dengan presiden, nggak bisa. Ya, jadi jangan merasa bahwa status itu menjadikan alasan kita untuk berbuat dosa. Ya, oh saya mah kan asal lagi turunan Wali Songo, oh saya mah turunan Rasul, atau di bawah-bawah lah, turunan-turunan gitunya. Kenapa? Karena sekalipun Bani Israel umat pilihan, itu tidak dijamin aman dari murka Allah. Itu taat mah benang, ya tong jauh-jauh lah. Abu Thalib, ya kan, kurang wah tuh, paman Nabi, urusan Nabi lama, ikut berjuang dengan Nabi. Itu iman mantosnya. Tabat tiada Abi Lahab, tabat. Abi Lahab itu siapa? Paman Nabi. Ya, punya kedekatan, malah bertemu dengan Nabi sagulung sagalang dengan Nabi. Arti iman mantosnya jebret. Apalagi yang gue sebutkan turunan anak. Mujarak najeng Nabi seratusan tahun, ya, Abu Jahal seratusan tahun, terus mengklaim bahwa saya teh bakal selamat. Najan teu taat oge tenang we, cenah aya aki urang, tuh bisa. Ya, hadirin rahimahullah. Ya, silakan. Ya. 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 Surat Taubat atau juga disebut surat Barokah. Ya. Di situ tidak dicantumkan bismillah. Para ulama
menyikapi bahwa dalam Baroah itu karena surat Taubah dan Baroah itu mengisahkan tentang perang. Ya, itu ayat itu hampir 90% menceritakan tentang perang. Nah, sedangkan perang itu mengindikasikan apa? Ya, pertumpahan darah, kebengisan, kekejaman itu ya. Dalam artian, sedangkan Bismillah kan Rahman Rahim. Ya. Ya. Ya, surat An-Naml. Itu khusus, Pak. Jadi gini, Bismillah itu ada yang disepakati, ada yang ikhtilaf, dan ada yang disepakati. Disepakati Bismillah itu bagian dari satu ayat, yaitu apa? Yang ada surat An-Naml. Innahu min Sulaiman, Bismillah min Sulaiman. Itu sepakat, bagian dari satu ayat. Kemudian ada yang tidak sepakati. Contoh dalam Bismillah, ada yang menyebut Bismillah itu bagian dari satu ayat, Imam Syafi'i itu. Tapi mazhab yang lain tidak. Nah, ada yang mensepakati tidak sama sekali ada dari satu surat tersebut, yaitu dalam At-Taubah. Jadi At-Taubah disepakati tidak ada Bismillahnya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Gitu. Jadi kalau Bismillah gimana? Nah, untuk membaca At-Taubah begini, kalau dari awal dari surat sebelum disambungkan. Nah, terus kemudian ada ahli qiraat mengatakan kalau membaca di tengah-tengah, kita sudah selesai nih baca. Terus besok mau melanjutkan baca surat At-Taubah, boleh membaca Bismillah. Nah, ayatnya juga ta'awudz juga khusus ada di situ ya. A'udzu, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Kalau tanya hikmahnya apa? Karena isinya itu menguraikan tentang perang. Jadi oleh karena itulah maka munasabahnya, kecocokannya tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak barangkali jawaban yang saya bisa sampaikan. Nah, berhubung waktu sudah masuk waktu Isya, demikian barangkali tafsir surat Al-Baqarah 5859 mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.